Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Red Rune to the Blue Lagoon. Film ini rilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh William Graham. Film ini bercerita tentang dua anak kecil yang terdampar di pulau surga tropis, tepatnya di Pasifik Selatan. Mereka hidup bahagia bersama-sama dan saling melindungi satu sama lain. Pada saat usia mereka sudah dewasa, mereka pun saling mencintai dan akhirnya melakukan bercocok tanam. Setelah itu, mereka pun menikah dan mempunyai anak. Untuk kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, jangan lupa tonton terus videonya sampai habis. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari channel gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju San Francisco dengan membawa penumpang dari Eropa. Di perjalanan mereka menemukan sebuah kapal kecil, lalu menghampiri kapal itu. Dan setelah diperiksa, ternyata di sana terdapat dua orang dewasa yang sudah tak bernyawa, alias meninggoy. Lalu ada juga anak laki-laki yang masih hidup. Mereka akhirnya membawa anak itu dan memakamkan orang tuanya dengan cara menenggelamkannya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada keesokan harinya, seorang kapten mengatakan kepada penumpang yang bernama Hargrave agar dia serta anak laki-lakinya yang baru ditemukan untuk turun dan berpisah dari kapal mereka. Lalu melanjutkan perjalanannya dengan kapal kecil. Dikarenakan 4 orang ABK terjangkit virus yang mematikan, tapi bukan virus corona ya. Lanjut, dengan terpaksa akhirnya Hargrave, anaknya, dan penumpang lainnya yang bernama Mr. Carney menuruti kemauan kapten kapal itu. Berhari-hari mereka terombang-ambing di tengah lautan. Mereka belum juga menemukan daratan untuk menepi. Dan sekarang keadaan mereka sangatlah memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman. Ditambah lagi anak-anak itu selalu menangis karena kelaparan. Mr. Carney yang sangat terganggu akan hal itu berniat untuk membunuh anak-anak itu. Namun untungnya Hargrave selalu melindungi mereka. Carney juga membatasi minuman untuk 4 orang agar dapat bertahan hidup. Hargrave yang sudah sangat muak akhirnya merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Carney agar dapat memberikan anak-anak itu minuman. Dan pada akhirnya Hargrave membunuh Carney dengan memukulnya menggunakan sebuah kayu. Dan perjalanan Hargrave pun terus berlanjut. Entah sudah berapa hari ia dan anaknya sudah berada di atas kapal itu, sampai akhirnya Hargrave melihat sebuah pulau yang sangat indah. Dan dia pun langsung menuju ke pulau itu. Lalu, Hargrave pun bergegas untuk membangun tempat istirahat yang sederhana, menggunakan layar dari kapalnya. Nah, kalau mau tahu, anak kandung Hargrave yang perempuan bernama Lily, dan anak angkatnya diberi nama Richard. Di pulau itu mereka juga menemukan air tawar yang dapat mereka konsumsi, dan juga banyak tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dapat mereka makan, seperti pisang, pepaya, dan lain-lain. Lalu, tak lama kemudian turun hujan angin dan memporak-porandakan tenda milik mereka. Pada esok harinya, Hargrave berniat untuk mencari tempat yang lebih aman untuk ditinggali oleh mereka. Dan setelah menelusuri pulau,
mereka menemukan sebuah bangunan dan Richard seperti mengenali rumah itu, yang ternyata itu adalah rumahnya. Mereka pun kini melanjutkan kehidupan di pulau yang indah itu dengan cara yang sangat sederhana. Tak terasa Richard dan Lily kini tumbuh menjadi anak yang sangat periang. Lalu, ketika sedang mandi, Lily mengatakan kalau dia ingin pipis sembari mengarahkan airnya ke sana kemari, seperti yang Richard lakukan. Dan ia pun bertanya, kenapa dia dan Richard berbeda? Hargrave pun menjawab kalau itu memang sudah takdirnya. Dan Richard juga mengatakan bahwa bagian bawah Lily seperti kerang yang terbelah. Ketika sesampainya di rumah, pertanyaan polos tentang menikah dan memiliki anak pun muncul dari Richard dan Lily. Lalu Hargrave pun kembali menjawab dengan jawaban yang cukup bijak dan mudah dimengerti oleh mereka. Dan pada suatu hari, ketika mereka sedang makan, tiba-tiba atap rumah mereka jebol karena tertimpa ranting pohon kelapa. Mereka pun segera memperbaikinya. Dan pada malam harinya, Hargrave mengalami sakit batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Batuk, Bu Haji. Minum Konidin. Lanjut, Lily dan Richard pun hanya dapat membantunya melalui doa. Dan hari ke hari keadaan Hargrave semakin memburuk. Hargrave mengatakan kepada mereka untuk saling melindungi satu sama lain. Lalu mengajari caranya untuk memakamkan seseorang. Hargrave juga menuliskan doa untuk dibacakan ketika waktu itu tiba. Dan tak lama kemudian, Hargrave pun meninggal. Hari demi hari pun telah berlalu. Dan kini mereka sudah tumbuh dewasa. Dan hari ini mereka membuat sebuah permainan untuk mencari telur yang sebelumnya sudah mereka hias lalu mereka sembunyikan. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Ready, get set, go! Singkat cerita, Lililah yang jadi pemenang di permainan itu. Dan Richard harus memberikan hadiah kepada Lily. Lalu mereka pergi dengan menggunakan perahu. Dan Richard mulai mencari sesuatu ke dalam laut. Ketika kembali ke atas perahunya, Richard mengeluarkan sebuah kerang yang di dalamnya terdapat mutiara. Lalu memberikan mutiara itu kepada Lily sebagai hadiah kemenangannya. To keep this forever. Guys, the white bee. Pada suatu hari, Richard sedang mencari ikan dan dia bertemu dengan seekor hiu. Lalu, dia menantang hiu itu untuk menangkapnya. Beruntung dengan keahlian dalam berenangnya, Richard pun berhasil selamat dari hiu itu. Kalau dipikir-pikir, agak tolol juga sih di sini nih. Karena biasanya manusia kalau bertemu hiu kayak gitu, pasti bulu-bulu udah pada merinding dan gemetar seluruh tubuh kayak disetrum. Sedangkan si Richard malah nantang hiu itu untuk berenang. Dahlah, namanya juga film. Lanjut, pada suatu hari, Lily terbangun dari tidurnya. Dia mendapati darah di kasurnya. Seketika itu, dia teringat dengan perkataan ibunya bahwa tanda wanita dewasa adalah ketika dia sudah mengeluarkan darah dari tempat sepapangnya. Dan pada saat itu, seorang wanita sudah bisa memiliki anak. Dia pun segera membersihkan darah itu, lalu memberitahukan kepada Richard. Pada sore harinya, ketika mereka sedang berada di pantai, Richard mengatakan kepada Lily bahwa dia ingin menjadi suami istri. Dan Lily juga menginginkan hal yang sama. Esok harinya mereka pun menikah dengan saling berjanji satu sama lain di hadapan makam ibu mereka. Dan setelah itu, kehidupan mereka menjadi sangat mesra
dan juga harmonis. Pada suatu hari, ketika mereka sedang membuat kerajinan, Richard dan Lily dikagetkan dengan kemunculan sebuah kapal yang berada di hadapan mereka. Mereka pun langsung bersembunyi seperti orang yang ketakutan. Lalu, setelah itu muncul kapal kecil yang membawa 8 orang dan sedang menuju ke pulau mereka dengan membawa senjata api yang dibawa oleh RBK-nya. Lalu, kapten yang bernama Jacob datang dan Richard pun langsung menghampirinya. Kapten itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari air untuk persediaan di kapal itu. Lalu, si kapten pun membawa seorang gadis yang bernama Sylvia. Sylvia adalah seorang putri dari suatu kerajaan. Dan setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Richard dan Lily menceritakan kejadian di masa lalu yang pernah mereka alami pada kapten dan gadis itu. Lalu mengajak mereka untuk makan malam bersama. Richard juga mengatakan bahwa dia ingin sekali pergi ke kota dan mengikuti peradaban di sana. Esoknya Richard dan Lily diberikan sebuah baju. Dan yang Richard lakukan adalah Very pretty, except for the hue of your eye. Well, you no. Handsome in your boulevard suit. pada malam harinya, ketika mereka sedang berkumpul, Sylvia bertanya kepada mereka apa yang biasa mereka lakukan pada malam hari. Richard pun menjawab, mereka kadang menghitung bintang, menari, ataupun melakukan adu gabrut. Lalu, Richard dan Lily memperlihatkan tarian mereka pada Sylvia. Dan Sylvia mengatakan bahwa tarian mereka seperti anak-anak dan menunjukkan tarian dansa kepada mereka. Lalu, tak lama kemudian Lily seperti merasa cemburu, lalu meninggalkan mereka berdua. Esok harinya, Lily pun berdandan dengan tujuan untuk memukau Richard, karena Lily juga merasa bahwa Sylvia sangat cantik dalam berdandan. Dan Richard pun mulai tergoda pada Sylvia. Namun, karena tak terbiasa berdandan, yang terjadi adalah wajah Lily cemong dan berantakan. Don't you like it? Don't you love it? Dan pada akhirnya, Richard menyuruh Lily untuk membersihkan wajahnya. Sementara Richard sudah ada janji untuk mengajari Sylvia memancing. Dan kini Sylvia pun mulai menyukai Richard, lalu berusaha menggodanya untuk tidur bareng di atas kapal. Sementara Lily yang sedang mandi ternyata sedang dipantau oleh seorang ABK yang kurang kasih sayang. Lily yang takut akhirnya lari dan dikejar oleh ABK itu. Richard yang telah berjanji kepada Lily, akhirnya Richard tergoda dengan ajakan Sylvia untuk adu gabrut dengannya. Lalu dia pergi kembali ke rumahnya. Di rumahnya, ABK itu berusaha mencari mutiara yang dimiliki oleh Lily. Setelah mendapatkan mutiara itu, kini ia ingin bermantap-mantap dengan Lily. Untungnya Richard datang dan dapat menghentikan ABK itu. Hingga akhirnya keributan pun tak bisa dihindarkan. Lalu, setelah bertemu dengan Lily, Lily pun mengatakan kepada Richard kalau ada sesuatu di perutnya. Yang dimaksud Lily adalah kalau Lily itu sedang mengandung anak Richard. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk tak meninggalkan pulau itu.
serta hidup bersama dengan anak mereka di pulau itu. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin untuk pembahasan alur cerita filmnya sampai di sini. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, sampai bertemu di next video. See you next time. Bye bye.